Halo, saya Imron Toha dan ini adalah terumbu karang. Untuk alat bahan, yang pertama adalah termometer. Ini anggap saja adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu air maupun suhu udara di perairan lokasi pengamatan karang. Yang kedua adalah refraktometer. Ini anggap saja sebagai refraktometer yang digunakan untuk mengukur salinitas berair di dalam tempat lokasi pengamatan karang. Yang ketiga adalah pH meter. Anggap saja ini adalah pH meter yang digunakan untuk mengukur nilai pH di perairan tempat lokasi pengamatan karang. Yang keempat adalah GPS. Ini misalkan saja adalah GPS yang digunakan untuk menentukan lokasi pengamatan karang. Yang kelima adalah rollmeter. Ini anggap saja sebagai rollmeter berukuran 50 meter yang digunakan untuk memasang transek. Ini merupakan gambar contoh set scuba. Ini adalah set scuba, sama ini adalah juga fin atau sirip renang untuk membantu penyelaman dalam pengamatan terumbu karang. Ini anggap saja adalah kertas tahan air yang digunakan untuk tempat menulis hasil data pengamatan, karena lokasinya kan berada di bawah air dan tentu saja pasti basah, sehingga membutuhkan kertas tahan air supaya tidak rusak. Dan juga untuk menulis juga menggunakan spidol atau pulpen anti air atau waterproof pen. Ini misalkan saja adalah waterproof pen ya, digunakan untuk menulis di kertas tahan air. Karena mengapa waterproof pen? Karena lokasinya ya seperti dalam perairan, maka basah, sehingga supaya tidak luntur, itu menggunakan pulpen khusus untuk bawah air. Terus kemudian ada botol sampel air. Saja ini adalah botol sampel air dengan ukuran 600 ml untuk wadah sampel air yang akan diuji di laboratorium untuk menentukan nilai pH dan nilai salinitas. Dan ini adalah contoh lembar identifikasi terumbu karang. Lembar ini kalau untuk pengamat pemula itu disarankan menggunakan lembar identifikasi wajib ada seperti ini. Itu dilaminating supaya dalam identifikasi terumbu karang nantinya di bawah air akan mudah. Dan juga ada kamera underwater yang ini yang saya gunakan untuk merekam ini. Saya menggunakan misalnya saja kamera underwater. Kamera underwater tentu saja digunakan untuk mengambil gambar, mengambil foto terumbu karang di bawah air. Di meter konsol atau ground pressure yang digunakan sebagai alat bantu penyelam untuk mengetahui tekanan di dalam air supaya nanti penyelam bisa menyelam dengan selamat sampai dengan tujuan. Jadi ini hasil ini digunakan untuk sebagai alat bantu penyelam sebagai alat keselamatan, karena mengukur tekanan sehingga penyelam bisa mengetahui tekanan yang sesuai dan juga bisa dengan naik permukaan dengan aman dengan mengamati tekanan yang ada pada geopress atau meter. Untuk menentukan lokasi pengamatan terumbu karang, kita juga bisa menentukan kita mau meneliti terumbu karang berdasarkan kondisinya. Seperti misalnya ingin membuktikan kondisi peta terumbu karang, kondisi misalnya di daerah Kepulauan Seribu di sini misalnya kita ingin mengetahui kondisi di daerah Kepulauan Seribu, atau kita ingin
melihat kondisi terumbu karang di daerah Karimun Jawa, atau mungkin saja kita bisa ke daerah perairan Bunaken. Terumbu karang itu penentuan lokasi juga bisa berdasarkan kondisi terumbu karang. Kita ingin mengetahui kondisi terumbu karang yang ada di perairan Indonesia. Kemudian lokasi juga harus memperhatikan tentang keadaan perairan di sana. Misalnya kalau kita pemula, mungkin kalau misalnya kita adalah penyelam pemula atau peneliti pemula, mungkin saja kita harus memilih lokasi yang sekiranya lebih mudah untuk diamati daripada jika kita memilih yang lebih perairannya kondisinya lebih ganas. Itu mungkin cukup membahayakan kalau kita hanya masih pemula. Terus juga kalau kita ingin data sampel yang lebih baik, itu seharusnya kita melakukan identifikasi ke seluruh lokasi. Untuk kalau kita ingin data yang lebih bagus, itu bisa meneliti ke seluruh taman nasional, misalnya dengan jangkauan luas seperti Taman Nasional Kepulauan Seribu atau Taman Nasional Karimun Jawa atau Taman Nasional Bunaken. Setelah kita menentukan lokasi pengamatan, kita tinggal masang garis transek yang sepanjang 50 meter menggunakan roll meter. Misalnya saja ini adalah 50 meter sejajar dengan garis pantai dari kiri ke kanan. Ini anggap saja adalah garis pantai dan saya berada di laut. Ini lantai yang saja laut gitu, tidak kedalaman laut. Terus garis transek dipasang sejajar dengan garis pantai. Terus kita kemudian dalam pengamatan juga menentukan titik-titik pengamatan. Misalnya saja adalah berjumlah 50 titik pengamatan dengan titik, kalau ingin mudah adalah titik 1, titik 2 sampai titik 50. Kalau misalnya kita cara yang baku atau cara yang lazim digunakan itu adalah dengan skala 50 seperti 50, 100, 150 dan seterusnya. Itu untuk metode PIT. Kemudian kita juga tidak lupa setelah menentukan titik transek atau titik transek yang kita lakukan, kemudian kita mengidentifikasi tutupan karang. Nah, untuk menentukan jenis karang yang ada, kita bisa menggunakan lembar identifikasi laminating yang telah dibuat seperti tadi. Kita bisa identifikasi jenis terumbu karang yang ada, terus kemudian data yang kita kumpulkan itu bersifat presentase tutupan terumbu karang. Kemudian kita juga jangan lupa untuk mengambil sampel parameter lingkungan seperti suhu air dan suhu udara. Kalau suhu udara kita menggunakan termometer. Ini misalnya adalah termometer, kita diamkan saja di udara hingga skalanya tetap, kemudian kita catat hasilnya. Kemudian kita kalau ingin mengukur suhu air, termometer kita masukkan ke dalam air, kita tunggu skalanya supaya tetap. Skalanya kita tunggu hingga bernilai tetap, terus kemudian kita tulis datanya di hasil pengamatan. Dan jangan lupa untuk mengambil sampel air ke dalam botol yang berukuran sekitar 600 ml. Metode PIT dan metode LIT hampir semua metode dalam pengambilan data hampir sama, seperti memasang garis transek terus menemukan titik transek yang terus kemudian pengamatan bentuk platform karang di sepanjang transek, kemudian mengukur parameter lingkungan seperti suhu air, suhu udara, dan juga mengambil sampel air untuk diidentifikasi di laboratorium untuk menentukan nilai salinitas dan pH air. Untuk tabel hasil pengamatan metode PIT itu ada
tabel bentuk kategori karang, terus ada bentuk waveform, dan juga ada bentuk number of occurrence atau angka ditemukannya, terus kemudian ada persentase dan juga ada persentase kategori. Nah, maksud dari number of occurrence itu adalah jumlah ketika jenis karang tersebut atau jenis waveform tersebut itu muncul dalam suatu transaksi yang telah diamati. Jadi point of number of occurrence itu adalah jumlah dari salah satu waveform yang muncul di suatu poin transaksi. Jadi misalnya kalau waveform branching itu misalnya adalah 9 number of occurrence, berarti dia muncul dalam 9 poin transaksi. Kemudian untuk persentasenya itu tentunya adalah dari number of occurrence suatu waveform dibagi dengan seluruh number of occurrence dari seluruh waveform kemudian dibagi. Terus setelah itu untuk mengetahui persentase dari cover kategori itu bisa jadi menjumlahkan dari seluruh persentase dari waveform dari kategori tersebut. Untuk tabel hasil pengamatan LITE itu terdapat kategori karang, bentuk waveform karang, terus kemudian ada number of occurrence, terus ada juga panjang, ada persentase tutupan karang, dan juga ada persentase karang, persentase kategori karang. Nah, yang untuk membedakan LIT dengan PIT itu LIT menggunakan panjang untuk menghitung tutupan karang. Nah, panjang yang dimaksud itu adalah panjang dari waveform yang ditemukan. Misalnya panjang waveform dari dead coral, misalnya saja dead coral itu panjangnya adalah 30, panjang yang ditemukan itu adalah 32 meter. Nah, panjangnya itu berarti 32 meter, sehingga misalnya saja dead coral, persentase tutupan dead coral itu adalah 32 dibagi dengan total panjang dari waveform yang ditemukan. Jadi rumus untuk mencari tutupan karang berdasarkan metode LIT itu adalah panjang dari suatu waveform dibagi dengan panjang seluruh waveform yang ditemukan. Nah, untuk mencari persentase tutupan kategori, tinggal menjumlahkan semua persentase tutupan waveform dari suatu kategori karang yang akan dihitung. Untuk parameter lingkungan yang diambil itu adalah suhu air, suhu udara, nilai salinitas, dan juga pH perairan. Untuk nilai suhu tadi diukur menggunakan termometer, ini anggap saja sebagai termometer. Untuk pengukuran suhu udara kita biarkan saja di udara sekitar lokasi pengamatan hingga suhunya konstan baru dicatat. Kemudian untuk suhu air kita masukkan ke dalam air, dicelupkan ke dalam air, dan kita tunggu hasilnya. Jika dengan angka yang konstan itu, jika skalanya konstan itu kita catat hasilnya, itu hasil dari suhu air yang diamati. Kemudian untuk nilai salinitas dan nilai pH itu menggunakan air sampel yang kita bawa dari lab. Misalnya dari botol sini kita uji dengan menggunakan refraktometer. Nah, refraktometer ini misalkan saja adalah refraktometer, nanti airnya diteteskan saja ke dalam refraktometer, kemudian kita amati skalanya hingga itulah yang skala dituju, itu adalah salinitasnya, nilai salinitas yang ada di sampel perairan yang kita amati. Kemudian untuk menemukan nilai pH kita menggunakan pH meter. Ini anggap saja adalah pH meter.
Nah, untuk pengukuran pH meter itu sendiri, pH meter kita celupkan saja ke dalam sampel air. Sebelumnya dikalibrasi terlebih dahulu, lalu kemudian dicelupkan ke dalam sampel air. Terus kita tunggu hingga skala pH-nya itu konstan, angkanya menunjukkan angka konstan, terus kemudian kita catat. Nah, untuk parameter lingkungan itu sendiri juga memiliki rentang yang berbeda. Seperti itu misalnya kalau terumbu karang, nilai dari terumbu karang. Nah, untuk nilai parameter yang kita temukan tadi, kita uji tadi, yang telah kita dapatkan tadi, itu kita bandingkan dengan misalnya standar baku mutu lingkungan air laut untuk kawasan konservasi terumbu karang atau dengan pustaka lain yang membahas tentang terumbu karang. Jika rentang nilai yang kita ukur tadi misalnya berada dalam rentang yang baik untuk pertumbuhan terumbu karang, maka berarti lingkungan terumbu karang yang kita amati tadi, yang kita amati di lokasi tersebut, lingkungan terumbu karang yang kita amati di lokasi tersebut itu baik untuk kelangsungan hidup terumbu karang. Demikian penjelasan dari praktikum terumbu karang metode PIT dan LIT. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.